Saya kasih tahu ya saudara-saudara ya, untuk mengalahkan Vietnam itu matikan pemain yang di sayap itu, dua di kanan dan kiri itu. Pemain sayapnya itu bahaya, crossingnya bagus, itu harus dimatikan sejak dini. Ya, nggak usah main keras. Bola kok main keras, emang tinju. Nanti kalau kena kartu merah, ada yang cedera malah nggak bisa tampil di piala kualifikasi Piala Asia U23 saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak lebay, dan tidak nyebarin hoax. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, menghadapi Vietnam, Indonesia pada final Piala AFF U23 hari Selasa, saudara-saudara. Ini adalah pertarungan yang menarik, menantang, dan ini akan menjadi ujian Indonesia yang sesungguhnya, ujian kedua yang sesungguhnya setelah permainan kemenangan adu penalti melawan Thailand, saudara-saudara. Karena Vietnam ini, saudara-saudara, Vietnam ini adalah tim dengan pemegang gelar terbanyak Piala AFF U23, saudara-saudara. Dari 4 edisi yang sudah diselenggarakan sebelumnya, Vietnam itu juara 2 kali, tahun 2022 dan 2023. Back to back. Back to back, saudara. Jadi kalau ini nanti Vietnam menjadi juara, ini berarti mereka menjuarai yang ketiga, hat-trick, saudara-saudara. Hat-trick, Vietnam akan hat-trick, sementara Indonesia itu pernah menjadi juara tahun 2019. 2019 waktu di Kamboja, waktu pelatihnya Indra Safri, terus kemudian juara, kemudian Marinus Wanewar dan kawan-kawan waktu itu pemainnya diarak keliling Jakarta, terus setelah itu pemain-pemain yang waktu itu kemudian sekarang sudah hilang semua, sudah nggak memperkuat tim, nggak memperkuat tim senior, sudah nggak tahu kemana mereka. Ada yang masih eksis, ada tetapi di level-level yang begitulah. Itu Indonesia sekali juara. Jadi kalau Indonesia berhasil memenangkan turnamen ini, nanti Indonesia akan menjadi juara yang kedua sama dengan Vietnam. Jumlah total. Sementara Thailand itu juara edisi pertama tahun 2005, saudara-saudara. Dan menghadapi pertandingan ini, Vietnam datang dengan 3 kemenangan. 3 kemenangan, saudara-saudara. 3 kemenangan. Vietnam itu selalu menang pada 3 pertandingan sebelumnya, saudara-saudara. Melawan Laos, kemudian melawan Kamboja, dan terakhir melawan Filipina. Melawan Laos 3-0, melawan Kamboja 2-1, melawan Filipina 2-1. Sementara Indonesia itu mengalahkan Brunei 8-0, menang 1-0 lawan Filipina, dan bermain imbang 0-0 dengan Malaysia sebelum menang adu penalti 7-6 dengan Thailand setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Dengan Indonesia yang bermain dengan 4-3-3, Vietnam ini kecenderungannya bermain dengan 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3. 3-5-2 atau 3-4-3, mereka bermain
biasanya itu mereka bermain taktis dan efektif. Tidak seperti Indonesia yang terlalu banyak menggiring bola, terlalu banyak passing, mengandalkan ball possession, passing kanan, passing kiri, passing tengah, passing belakang, passing depan, passing mana lagi, passing. Ah, itu Indonesia main seperti itu ya, passing gitu. Tapi kalau Vietnam enggak, sekali passing mereka langsung masuk menyerang. Dapat bola passing, kehilangan bola pressing, dapat bola passing kiri, maju langsung ke depan, dari depan sayap itu ke sayap. Biasanya mereka akan mengandalkan sayap. Dua sayap mereka, baik dua wingback maupun wing strikernya itu biasanya akan crossing ke tengah. Nah, itu kebiasaan Vietnam. Kebiasaan Vietnam bermain seperti itu. Nah, itu cepat dan fisik mereka juga berani sekali body charge. Nah, berani sekali bermain keras. berani berduel, karena postur mereka lumayan, saudara-saudara. Postur pemain-pemain Vietnam itu lumayan, mereka cukup tinggi, kemudian bagus-bagus lah, saudara-saudara. Kayak kalau saya lihat itu kayak pemain-pemain Korea. Karena ya memang didikannya dari pelatih asal Korea. Sehingga mereka bermain itu pokoknya taktis sekali. Taktis. Nomor sayap mereka, wingback mereka nomor 20 Vo An Quan, kemudian nomor 17 Nguyen Pi Puang, kemudian striker mereka nomor 7 Nguyen Bin Bak, itu juga bahaya. Kemudian ada lagi nomor 14 itu gelandang serang, bisa kadang main sebagai striker wing, itu si Victor Lee, pemain dari kelahiran Rusia, pemain keturunan Vietnam kelahiran Rusia. Kemudian ada lagi si nomor 8 juga bahaya, Nguyen Van Truong. Terus nomor 6 di tengah itu Nguyen Tai Son. Nah, itu juga bahaya. Jadi itu beberapa pemain Vietnam yang seharusnya diwaspadai oleh Indonesia. Mengalahkan Vietnam, nggak usah main keras. Kalau memang Vietnam mainnya pasti keras. Kalau Erick Thohir mengatakan Vietnam main keras, kita kasih keras juga. Itu salah, Pak. Salah. Filosofi seperti itu salah. Karena kalau Anda main keras, itu justru yang diharapkan Vietnam. Kalau Anda terpancing main keras, itu justru yang diharapkan Vietnam. Strategi mereka seperti itu, memancing emosi Anda. Kalau Anda sudah emosi, konsentrasi hilang, salah-salah passing, kemudian belum lagi nanti kalau dapat kartu kuning, kartu merah, cedera, yang rugi siapa? Rugi Anda. Karena nanti bulan September Anda masih main di kualifikasi Piala Asia U23 yang jauh lebih penting, jauh lebih berbobot, jauh lebih kualitas daripada Piala Ciki. Itu harus dipikirkan. Jadi memang Vietnam kemungkinan mereka akan main keras, dan itu akan memang sengaja untuk memancing Indonesia supaya main keras, main emosi. Tetapi itu salah. Salah, nggak usah melayani mereka main keras, santai aja. Dan kebiasaan pemain-pemain Indonesia yang ketika ada pelanggaran keras itu langsung menyerbu wasit, itu juga harus dihindari. Kakang Rudianto, terus siapa lagi? itu udah nggak usah kayak begitu. Itu nanti malah itu merugikan Anda. Cara terbaik untuk mengalahkan Vietnam adalah mematikan pemain sayap mereka. Nomor 20 Vo An Quan, wingback, dan nomor 17 si Nguyen Pi Puang, itu dimatikan saja, dijaga rapat. Kemudian nomor 14 Victor Lee juga kalau dia main dimatikan. Nomor 8 dia kalau main si Nguyen Van Truong dimatikan. Sementara strikernya Nguyen Din Bach atau Bindah itu Nguyen Din Bach itu juga harus dieliminasi, diisolasi. Jangan sampai dia mendapatkan pasokan bola matang. Begitu pula si nomor 9 Nguyen Quoc Phuet. Nah, itu harus dieliminasi, dijaga dengan jangan biarkan mereka mendapatkan bola, karena headingnya bagus, kemudian first time shootnya itu juga bagus, saudara. Indonesia tidak terlalu banyak passing ke belakang, passing ke kanan, passing ke tengah, passing ke kiri. Dan tidak membuat kesalahan sendiri. Dan pemainnya tidak terpancing emosi, tidak bermain melayani permainan kerasnya Vietnam. Karena Vietnam itu dia pressingnya itu ketat sekali. Begitu mereka hilang bola, mereka akan pressing. Nah, ini yang saya khawatirkan, itu pemain Indonesia akan terpancing.
Kalau Indonesia bisa mengatasi itu, tidak terpancing, saya punya keyakinan Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan. Ya kalau nggak bisa dalam waktu 90 menit, 120 menit, ya mana tahu adu penalti lagi. Dan ya memang kemungkinan sih peluang sampai ke adu penalti itu juga ada, saudara-saudara. Peluang sampai adu penalti juga ada kalau melihat gaya permainan Indonesia. Dan yang paling penting adalah fisiknya, fisik dan fokus, karena titik lemah Indonesia ini yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah itu ya fokusnya itu kadang kalau sudah hilang itu mereka sering melakukan kesalahan, salah passing, salah umpan, salah manuver, salah macam-macam. Itu yang sebisa mungkin harus dihindari, jangan sampai terulang di pertandingan melawan Vietnam. Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan dan tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa Vietnam punya pemain-pemain yang bagus, yang bahaya. Permainan mereka solid dan itu terbukti dari hasil selama Piala AFF U23. Mereka selalu menang, itu loh parameter yang mereka selalu menang. Mereka sempat tertinggal, kemudian mereka mampu comeback, mereka sempat unggul, disamakan, tetapi mereka mampu bangkit. Nah itu yang terjadi di Vietnam. Sementara Indonesia kan statistiknya kan kelihatan, saudara-saudara, menang besar lawan Brunei, pesta pora, kemudian setelah itu lawan Filipina, lawan Malaysia agak seret, baru bisa mencetak gol lagi lawan Thailand, itu pun kepepet. Kemudian menang adu penalti. Hanya saudara-saudara, menghadapi Vietnam ini kita nggak tahu ya, karena kemarin Frank van Kempen, asistennya Gerard van den Berg yang diutus ke sesi konferensi pers setelah pertandingan semifinal melawan Thailand, mengatakan dua pemain Indonesia itu diragukan tampil. Arkan Fikri itu masih diragukan tampil setelah pada pertandingan Thailand melawan Malaysia juga dia absen karena cedera. Begitu pula dengan Tony Firmansyah di tengah itu juga absen. Jadi dua pemain tengah ini kemungkinan nggak tahu ya, itu kemungkinan absen. Arkan Fikri jelas karena dia bisa keeping bola, pegang bola. Walaupun saya juga nggak terlalu sependapat kalau permainan harus punya pemain seperti yang bisa keeping bola seperti Andre Pirlo, seperti si ini Fikri bukan Kakak. Kalau Arkan Kakak mah itu U20 ya, U19 itu saudara-saudara. Jadi sebenarnya nggak perlu, tapi ya memang gaya karakternya sepak bolanya Indonesia yang ingin dimainkan ya, mereka selalu mencari pemain yang bisa keeping bola, bisa pegang bola. Itu sebenarnya nggak perlu pemain kayak begitu. Sebenarnya kalau mau taktiknya berbeda, mengalir aja, itu lebih bagus. Tapi sayangnya ini Gerard van den Berg tidak punya strategi seperti itu. Strateginya ya pegang bola. Nah ini tidak aja Arkan Fikri ini berbahaya. Ini sebagai handicap lah, saudara-saudara. Kemudian Tony Firmansyah itu gerudak-geruduk, seruduk. Pokoknya ambil bola keras, dia main agak keras, ambil bola kayak begitu. Nah, itu juga kemungkinan besar dilakukan. Sementara Jens Schreven, kalau saudara-saudara lihat itu waktu pertandingan melawan Malaysia atau apa itu, dia juga sempat atau Filipina ya. Itu dia sempat cedera. Sempat bermain, apalagi Brunei ya, itu sempat cedera, sempat terpincang-pincang di lapangan. Kemarin waktu melawan Thailand juga di akhir-akhir itu juga sempat terpincang-pincang. Jadi anak ini kalau menurut saya jangan terlalu dipaksakan untuk bermain terus 90 menit, 120 menit. Enggak, kan masih ada Hoki Caraka, kasih kesempatan. Hoki Caraka itu masalahnya hanya jam terbang dia kurang. Dia hanya dikasih kesempatan main 45 menit maksimal, 30 menit maksimal. Ya susah saudara-saudara. Jadi ini Jens Schreven ini harus diperhatikan selalu. Jangan sampai kemungkinan juga nggak tahu apakah nanti di final dia bisa tampil atau tidak. Kalau cederanya parah ya wassalam. Saudara-saudara, pertandingan final Piala AFF ini ya hanya pertandingan saja, nggak usah mati-matian bertarung di sini, nggak usah. Pertama, seperti yang selalu saya katakan, ini hanya turnamen ciki. Turnamen kaleng nggak ada maknanya, hanya gengsi-gengsian aja. Kedua, bulan September, ingat, bulan September Anda masih akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Asia U23, di situ lawan yang akan Anda hadapi adalah
Lawan yang akan Anda hadapi adalah Korea Selatan, saudara-saudara. Itu nanti tanggal 3 September akan menghadapi Laos, tanggal 6 September akan melawan Macau, dan tanggal 9 September melawan Korea Selatan. Dan ini bulan Juli, akhir Juli, berarti Anda hanya punya waktu 1 bulan sepanjang Agustus itu untuk persiapan di bulan September. Dan itu tidak dalam kalender FIFA, sehingga ya nanti tergantung apakah klub mau melepas pemain atau tidak. Tetapi seharusnya kalau mayoritasnya main di Liga Indonesia, ya tinggal di lobby aja klub Indonesia. Itu saja menurut saya. Jadi nggak usah mati-matian main tetap semangat, tetap fight, tetapi juga harus dipikirkan nanti di bulan September, karena itu yang jauh lebih penting. Nanti kalau nggak salah di Sidoarjo pertandingannya hanya juara grup yang lolos, dan nanti ada runner up terbaik yang dihitung di klasemen lagi dengan runner up lain dari grup yang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai mana? Zimbabwe. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang kekuatan Vietnam. Kekuatan Vietnam yang harus diwaspadai oleh Indonesia jika ingin menjuarai Piala AFF U23. Itu yang harus diwaspadai, karena Vietnam bermain, mereka tim yang sangat, menurut pengamatan saya ya, Anda boleh setuju boleh tidak, Vietnam itu tim yang jauh lebih solid daripada Indonesia. Mereka tidak banyak mendribel bola, mereka selalu passing. Mereka punya sayap-sayap yang cukup bahaya. Nomor 20 itu bahaya sekali, kemudian nomor 17 juga bahaya. Nomor 14 juga bahaya, nomor 7 juga bahaya, nomor 8, nomor 18 itu juga bahaya. Jadi banyak sekali pemain Vietnam itu yang harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia. Fisik mereka, postur mereka itu bagus, saudara-saudara, tinggi-tinggi. Mayoritas pemain depan mereka itu tinggi-tinggi, bagus, tinggilah saudara-saudara. Kemudian crossing mereka itu bagus, itu harus diantisipasi. Kemudian pemainannya taktis, saudara-saudara. Mainnya taktis lah. Mereka taktis karena mereka nggak terlalu banyak membawa bola, nggak terlalu banyak dribble, nggak terlalu banyak passing kanan, passing kiri, passing depan, passing belakang. Nggak. Mereka begitu dapat bola, mereka akan tekan terus dari sayap. Mereka kan biasanya main dengan 3-5-2 atau 3-4-3. Tergantung lawan yang dihadapi, tergantung kualitas lawan seperti apa, saudara-saudara. Itu mereka main seperti itu, dan itu cara mengalahkan Vietnam adalah mematikan sayap mereka. Itu saja saran saya, matikan saja mereka. Jangan biarkan sayap Vietnam itu nomor 17, nomor 20, kemudian nomor 14 atau berapa itu leluasa mengirim umpan ke tengah, ke kotak penalti. Itu saja. Itu kalau Anda bisa matikan itu, kalau Gerard Van Den Beek, kalau Doni Tripamungkas, kemudian Syarif, Ahmad Maulana Syarif, atau siapa yang main di posisi situ, Buffon atau siapa yang main di posisi itu, tolong jangan terpancing untuk menyerang. Itu waspadailah pemain-pemain sayap itu, diantisipasi dengan benar, dieliminasi, jangan sampai mereka bisa mengirimkan umpan ke tengah. Karena kalau mereka sudah bisa ngirim ke tengah, strikernya yang nomor 7 tuh si Nguyen, nomor 9 juga Nguyen. Nguyen semua, saudara-saudara. Itu nomor 14 juga siapa ya? Nguyen atau bukan? Itu bahaya sekali, saudara-saudara. Nomor 17 itu juga Nguyen. Nomor 20 kayaknya itu juga Nguyen. Nomor 8 Nguyen. Nomor 20 Vo, siapa Vo gitu. Itu juga. Jadi intinya nggak usah main keras lah. Kalau main keras juga malah rugi nanti, kartu kuning, kartu merah. Belum lagi kalau cedera nanti malah pas kualifikasi Piala Asia U23 nggak bisa main. Kan rugi sendiri. Rugi sendiri. Jadi itu cara mematikan Vietnam. Nggak usah terpancing emosi. Nggak usah terpancing emosinya. Pemain-pemain Vietnam kemungkinan mereka juga akan main keras. Nggak usah terpancing. Nggak usah. Kalau Erick Thohir bilang mereka main keras,
keras kita kasih keras. Salah. Justru kalau Anda terpancing mainkan permainan keras, itu justru akan merugikan Anda sendiri. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!